Tuhan, senang bisa melihat saudara bersama-sama dalam kondisi yang baik dan tetap mempertaskan Tuhan dalam kehidupan kita. Bapak Ibu saudara yang dikasihi oleh Tuhan, bulan Februari ini tema kita adalah hidup dalam kasih. Katakan bersama saya, hidup dalam kasih. Sekali lagi lebih mantap, katakan bersama, hidup dalam kasih. Hidup dalam kasih. Ya. Saudara, banyak orang salah mengerti tentang kasih. Kenapa orang salah mengerti tentang kasih? Karena sebagian besar orang berpikir kasih itu hanya sekedar penerimaan dan pengampunan. Itu dia yang dipikir oleh banyak orang. Kalau kamu mengasihi seorang, maka kamu harus menerima dia apa adanya, mengampuni dia, dan sebagainya. Namun tahukah saudara bahwa di dalam kasih juga itu ada unsur mendidik di dalamnya. Menyatakan kesalahan, memperbaiki kelakuan, saudara. Dan sebagian orang jadi salah mengerti ketika kesalahan dinyatakan, ketika kelakuan mau diperbaiki, dikatakan jangan menghakimi. Nah, ini yang seringkali menjadi big problem. Apalagi bagi orang-orang yang mengenal kasih karunia Tuhan. Padahal Alkitab sendiri berkata segala tulisan yang dilakukan oleh Allah memang bermanfaat untuk mengajar, menyatakan kesalahan, memperbaiki kelakuan, dan mendidik orang dalam segala kebenaran. Jadi kalau saudara merenungkan firman Kristus, saudara benar-benar merenungkan dan menghidupi, tidak ada kesalahan yang dinyatakan, tidak ada kelakuan yang diperbaiki, saya rasa ada yang salah di sana. Kalau saudara semakin mengenal firman lebih dalam, maka dengan segala kerendahan hati, kita bisa menerima, oh ternyata saya kurangnya di sini. Oh ini yang harus saya perbaikin. Saudara. Makanya firman itu bisa diterima oleh orang-orang yang rendah hati. Kalau orangnya tidak rendah hati, dia nggak bisa menerima firman dengan benar. Tapi kalau orangnya rendah hati, maka firman itu akan mengubah kehidupannya. Nah, karena itu, saudara, kita akan belajar bersama-sama tentang kasih, tentang bagaimana hidup di dalam kasih, saudara. Ada juga orang-orang, tentunya apalagi kalau saudara yang pacaran kan pasti tahu, kalau ada pacar saudara, ada pria atau ya seorang pria lah menyatakan cinta, I love you. Tapi kalau dia cuma bilang I love you, tapi dia jalan dengan perempuan lain, saudara pasti bertanya, ini omong kosong, ini gombal, betul ya? Betul ya? Jadi ternyata kasih itu pasti nyata lewat perbuatan. Kalau kasih itu nggak nyata lewat perbuatan, itu bukan kasih. Itu gombal. Itu cuma omong kosong. Bapa mengasihi kita nyata lewat perbuatannya dengan cara bagaimana memberikan anaknya yang tunggal. Pemberian yang paling berharga diberikan bagi saudara dan saya. Yaitu Yesus Kristus. Yesus Kristus sampai mati di atas kayu salib menanggung seluruh penghukuman atas dosa saudara dan saya. Saudara, 1 Yohanes pasal 4 ayat yang ke-10, mari kita lihat 1 Yohanes pasal 4 ayat yang ke-10. Inilah kasih itu. Bukan kita yang telah mengasihi Allah, tetapi Allah yang telah mengasihi kita. Dan yang telah mengutus anaknya sebagai pendamaian bagi dosa-dosa kita. Ketika kita berbicara hidup dalam kasih, kita harus mengingat bahwa Allah adalah kasih. Dialah yang lebih dahulu mengasihi kita. Bukan kita yang mengasihi Allah. Allah yang lebih dahulu mengasihi kita dan yang telah mengutus anaknya sebagai pendamaian bagi dosa-dosa kita. Jadi kasih Allah bukan hanya di bibir, tapi dinyatakan dengan memberikan Yesus. Saudara-saudaraku yang kekasih, jika Allah sedemikian mengasihi kita, maka haruslah kita juga saling mengasihi. Tidak ada seorang pun yang pernah melihat Allah. Jika kita saling mengasihi, Allah tetap di dalam kita dan kasihnya sempurna dalam kita. Jadi kita mengasihi karena Allah lebih dahulu mengasihi kita. Seperti sebuah gelas, saudara. Kalau gelas ini saudara isi dengan air putih sampai penuh meluap, maka yang melimpah keluar itu adalah air putihnya. Tapi kalau gelas ini saya isi dengan air Fanta merah misalkan, maka sampai penuh meluap, yang keluar adalah Fanta merahnya.
Ketika seseorang itu merenungkan selalu kasih Tuhan, betapa besarnya kasih Allah dalam hidupnya, saudara, maka yang meluap keluar adalah kasih Allah. Tanpa kasih Allah, kita nggak bisa mengasihi sama kita. Makanya Yohanes 13 ayat 34, Yohanes 13 ayat 34 berkata seperti ini, Aku memberikan perintah baru kepada kamu, yaitu supaya kamu saling mengasihi sama seperti aku telah mengasihi kamu, demikian pula kamu harus saling mengasihi. Sama seperti aku telah mengasihi kamu, demikian pula kamu harus saling mengasihi. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, standar kita mengasihi sesama kita adalah kasih Kristus kepada kita. Kalau kasih Kristus itu tanpa syarat, belajarlah kita mengasihi orang, mengasihi musuh bahkan. Yesus mengajarkan kita untuk mengasihi musuh kita, berdoa bagi musuh-musuh kita, memberkati musuh-musuh kita. Bukan membalas kejahatan dengan kejahatan, tetapi Alkitab mengatakan, mengajarkan pada kita, kalahkanlah kejahatan dengan kebaikan. Mungkin ada orang-orang yang membuat hati saudara sakit. Mungkin ada orang-orang yang membuat hati saudara pahit. Saya mengerti hal itu. Tapi biarlah kasih Tuhan mengalir dalam hidup saudara. Dan kasih itu mendorong saudara untuk melakukan perbuatan baik. Dan saudara akan mengalahkan kejahatan dengan kebaikan. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, mari kita mengerti tentang kasih yang sesungguhnya. Nah, yang menjadi pertanyaan begini, seringkali kalau saudara orang Grace, saudara sering mendengar perkataan, oh kita tidak bisa memuaskan hati Allah karena Kristus telah memuaskan hati Allah. Betul, bahwa saudara selamat itu 100% karena perbuatan Kristus. Tidak ada perbuatan kita yang bisa menyelamatkan kita. Betul. Tapi saudara juga harus melihat ayat-ayat lain yang menjelaskan bahwa inti dari kekristenan itu berbicara tentang hubungan. Makanya ada ayat Yesus berkata, jikalau engkau mengasihiku, kamu akan menurut perintahku dan sebagainya. Itu nggak bisa dipungkiri, saudara. Kekristenan itu berbicara hubungan. Hubungan itu dua belah pihak. Kalau orang mau menikah, itu hubungan itu dua belah pihak. Nggak bisa satu pihak. Jangan saudara hilangkan karena kasih Allah yang begitu besar dalam hidup kita, dari pihak kita, ya sudah kita mau jelek-jelekan Tuhan mengasihi kita. Enggak begitu. Ada respon yang kita berikan kepada Allah. Orang yang mengalami kasih, pasti dia nggak bisa diam. Kalau saudara dicintai oleh seseorang, saudara pasti ingin secara natural, secara alami, muncul keinginan untuk menyenangkan orang tersebut. Itu alami. Makanya suami istri yang saling mengasihi, saudara, dia pingin pasangannya bahagia. Saya mencintai istri saya, saudara, pingin makan apa yang, nah, kan gitu biasanya kan. Kita pingin tahu apa sih yang dia inginkan gitu ya. Nah, mari kita pelajari bersama-sama berdasarkan Yohanes pasal 21. Bagaimanakah bentuk kasih kita kepada Tuhan sesungguhnya. Saudara harus ingat kekristenan itu dua belah pihak, bukan satu arah, tapi dua arah hubungan, saudara. Yohanes pasal 21 ayat yang ke-15, Yohanes pasal 21 ayat yang ke-15. Sesudah sarapan, Yesus berkata kepada Simon Petrus, Simon anak Yohanes, apakah engkau mengasihi? Di sana dalam bahasa aslinya agapau, agape, dengan kasih Allah. Apakah engkau mengasihi aku lebih daripada mereka ini? Jawab Petrus kepadanya, benar Tuhan, engkau tahu bahwa aku mengasihi engkau. Petrus menjawabnya, Simon menjawabnya dengan aku pilih pada engkau. Sama, saudara. Kata Yesus kepadanya, gembalakanlah domba-dombaku. Kata gembalakanlah domba-dombaku, ini dalam bahasa Yunani-nya adalah bosko, yang berarti beri makan domba-dombaku. Orang yang mengasihi Tuhan, dia akan suka menceritakan firman Tuhan, memberikan makan pada domba-dombanya. Kata Yesus pula kepadanya, untuk kedua kalinya, Simon, anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku? Agape sama aku. Jawab Petrus kepadanya, benar Tuhan, engkau tahu bahwa aku mengasihi engkau.
Pileo, sesama. Kata Yesus kepadanya, gembalakanlah domba-dombaku. Nah, kata gembalakanlah yang dalam pertanyaan pertama sama kedua, Yesus menggunakan kata yang berbeda. Di pertanyaan kedua ini, kata gembalakanlah, kalau di Indonesia diterjemahkan gembalakan, dalam bahasa Yunani-nya, poimaino, yang artinya memelihara, memberi makan, memerintah, mengatur, memenuhi kebutuhan jiwa. Jadi menggembalakan itu berarti memelihara, memberi makan, menjagai, memerintah, mengatur. Lalu ayat yang ke-17 kata Yesus kepadanya untuk ketiga kalinya, Simon anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku? Maka sedih hati Petrus karena Yesus berkata untuk ketiga kalinya, apakah engkau pilih aku? Anda boleh tolong bantu di ada sebentar, ada yang unmute ini. Oke, kita lanjut ya. Nah, apakah engkau mengasihi aku? Dan dia berkata kepadanya, Tuhan, engkau tahu segala sesuatu. Engkau tahu bahwa aku mengasihi pilih engkau. Nah, waktu Yesus bertanya ketiga kalinya, Yesus sudah bukan pakai agapau lagi atau agape, kasih agape, tapi kasih pilio. Apakah engkau pilio sama aku? Standarnya itu jadi berbeda. Simon menjawab, Tuhan, engkau tahu segala sesuatu, engkau tahu bahwa aku mengasihi atau pilio engkau. Kata Yesus padanya, gembalakanlah domba-dombaku. Saudara, pertanyaan Yesus kepada Petrus ini menjadi pertanyaan sangat penting. Kalau saudara perhatikan kitab Yohanes itu pasal terakhir, itu pasal 21. Pertanyaan Yesus diberikan kepada Petrus ini, saudara, setelah kematian dan kebangkitan Kristus. Dan itu terjadi sebelum Yesus naik ke surga. Saudara. Jadi orang-orang Kristen harus mengerti ini, saudara, bahwa ada bentuk bagaimana cara kita mengasihi Tuhan. Dan saudara tahu apa yang terjadi pada Petrus sebelum Yesus ditangkap? Saudara, waktu coba kita lihat Matius pasal 26 ayat 31. Matius pasal 26 ayat 31. Sebelum Yesus ditangkap, ada peristiwa ini. Maka berkatalah Yesus kepada mereka, malam ini kamu semua akan tergoncang imanmu karena aku. Sebab ada tertulis, aku akan membunuh gembala dan kawanan domba itu akan tercerai-berai. Ayat 32, akan tetapi sesudah aku bangkit, aku akan mendahului kamu ke Galilea. Ayat 33, Petrus menjawabnya, biarpun mereka semua tergoncang imannya karena engkau, aku sekali-kali apa? Tidak. Biarpun semuanya tergoncang imannya karena engkau, karena Yesus ditangkap dan dibunuh, aku sekali-kali tidak. Wah, dia menyatakan komitmennya. Dia menyatakan isi hatinya, dia menyatakan kesungguhannya, dia sedang menyatakan kasihnya kepada Yesus. Saudara, aku sekali-kali tidak, kata Petrus. Tentu saudara tahu apa yang terjadi setelah peristiwa itu, waktu Yesus ditangkap, dan waktu Yesus ditangkap, apa yang terjadi dengan Petrus? Petrus menyangkal Yesus sebanyak 3 kali. Saudara. Petrus menyangkal Yesus sebanyak 3 kali. Tentunya saudara mengerti kalau orang sudah berkomitmen, berjanji, apalagi dipublish di depan, dengan mulutnya dia mengakuinya di depan Yesus dan murid-murid lain, lalu dia tidak bisa menggenapinya, kira-kira gimana perasaannya? Dia pasti merasa terhakimi, dia merasa gagal, dia merasa bersalah. Itu perasaan yang wajar. Makanya kita mencatat, maka menyesallah Petrus. Tapi kalau saudara perhatikan kasih Yesus tidak pernah berhenti atas Petrus yang gagal. Waktu Yesus bangkit, yang disebut namanya adalah nama Petrus. Beritahukan kepada Petrus. Kenapa beritahukan kepada Petrus? Karena Yesus tahu bahwa Petrus mungkin dalam kondisi menyesal, kondisi terhakimi, dan sebagainya. Dan dia benar-benar memperhatikan Petrus. Lalu Yesus dalam tubuh kemuliaannya setelah dia bangkit, apakah dia nggak tahu isi hati Simon? Dia tahu. Dia tahu persis isi hati Simon. Tapi kenapa dia mempertanyakan itu? Apakah Yesus gila akan pujian pengakuan dari Simon? Tidak.
Yesus sedang menunjukkan kepada Simon Petrus kalau kasih yang sesungguhnya pasti akan nyata lewat perbuatan. Makanya Yesus bertanya, apakah engkau mengasihi aku? Apakah engkau agape sama aku? Agapau sama aku? Tapi Petrus menjawab, engkau tahu aku pileo, aku mengasihi engkau. Yesus nggak berhenti sampai di sana dan berkata, mantap Simon, aku juga mengasihimu. Enggak. Tapi bentuk kasihnya Petrus, Yesus sedang ingin menyadarkan kalau kamu mengasihi aku, gembalakanlah domba-dombaku. Apa artinya? Yang pertama yang ingin saya sampaikan kepada saudara, untuk saudara bisa hidup dalam kasih Tuhan, untuk saudara bisa menyatakan kasih saudara kepada Tuhan, saudara harus mengerti dulu isi hati Tuhan. Apa yang menjadi isi hati Tuhan? Isi hati Tuhan adalah jiwa-jiwa, bukan dompet saudara, bukan kebesaran saudara, tapi jiwa-jiwa. Ada banyak jiwa di luar sana yang membutuhkan kasih Tuhan. Ada banyak di luar sana yang lelah, yang kelaparan secara rohani, yang hidupnya kering, saudara, membutuhkan saudara, bukan untuk menyala-nyalakan mereka, tapi menyatakan kasih Tuhan kepada mereka. Memeluk mereka dengan kasih Tuhan. Kasih yang tanpa syarat. Saudara, kasih Kristus ada dalam hidup saudara. Biarkan dia mengalir keluar melalui hidup saudara. Melimpah ruah. Makanya waktu kita selalu merenungkan kasih Tuhan, mata kita yang selalu tertuju kepada Kristus, kasih itu mengalir dalam hidup kita, mengalir, dan akhirnya kasih itu menjadi bentuk nyata. Kita nggak bisa melihat orang yang kering hidupnya, orang yang lelah dengan hidupnya, orang yang jenuh dengan hidupnya. Kita ingin menolong mereka. Memang kita hanya bisa menolong orang yang mau ditolong. Bagaimana cara mengasihi jiwa-jiwa itu membiarkan kasih? Kita pasti memberitakan Injil kepada dia. Dan tahukah saudara bahwa isi hati Tuhan bukan hanya sekedar saudara ingin cuman sekedar saudara diselamatkan. Tuhan ingin saudara bertumbuh dalam kasih karunia dan pengenalan akan Allah. Tuhan ingin saudara memuliakan dia. Tuhan ingin saudara bertumbuh secara rohani makin dewasa. Ada penambahan pengetahuan, ada penambahan iman, ada penambahan kasih dan tindakan iman dalam hidup saudara. Ada pengalaman rohani bersama dengan Tuhan. Kalau saudara mengetahui isi hati Tuhan, betapa Tuhan mencintai saudara, betapa Tuhan telah menganugerahkan segala sesuatu yang berguna untuk hidup saudara dan saya, maka hidup saudara nggak akan biasa-biasa lagi. Saudara nggak akan puas dengan satu keadaan, saudara. Makanya kita perlu sekali merenungkan firman. Kita sedang baca kitab tahun ini selama 1 tahun. Sekarang sudah mulai masuk kitab Ulangan. Ayo ikutin, saudara. Ikutin. Saudara yang masih mau ikut, belum terlambat, masih bisa. Karena kalau saudara baca satu kitab Kejadian itu cuma 6,5 jam, ada yang 5,5 jam, ada yang 4,5 jam. Kalau saudara sambil mendengar MP3 audio, saudara bisa terus. Ini kita sampai di kitab Ulangan. Saudara mau ikut, saudara boleh hubungi Ibu Gam, nanti dimasukkan dalam grup. Saudara, kalau saudara mengerti isi hati Tuhan, saudara akan memiliki cara hidup yang berbeda. Kasih karunia itu telah menganugerahkan segala sesuatu kepada kita. Saudara, misalkan, saudara tentu tahu ada orang-orang yang sudah berumur, kalau dikasih handphone canggih gitu kan, mereka cuma pakai untuk SMS atau WA sama telepon saja mungkin. Saudara. Handphone canggih ini, saudara, seperti handphone canggih ini, dalam kasih karunia Tuhan, saudara telah dianugerahkan segala sesuatu. Hikmat, pengurapan, kasih, kuasa, semuanya sudah dianugerahkan pada saudara, berkat-berkat rohani, sudah dianugerahkan pada saudara. Namun tidak semua orang bisa hidup dalam berkat-berkat rohani ini, dalam menggunakan segala sesuatu yang dianugerahkan ini, karena mereka tidak mengenal firman. Itu dia big problemnya. Kalau saya mau tahu cara menggunakan HP, misalkan saya beli laptop baru, saya selalu lihat buku panduannya. Bagaimana cara menggunakan laptop yang baru ini, saudara? Nah, panduan dalam hidup saudara, kita ini ciptaan Tuhan, buku panduannya itu Alkitab. Itu luar biasa sekali, saudara. Semakin hari saya semakin merenungkan firman, saudara, semakin firman itu benar-benar menyatakan kesalahan, memperbaiki kelakuan saya, dan membuat saya tersadar betapa dahsyatnya Tuhan itu.
Saudara, makanya firman berkata sampai menembus dalam sumsum. Saudara, itu luar biasa. Dia bisa membedakan apa yang menjadi keinginan hati kita sama keinginan roh kita. Saudara, apa yang menjadi pikiran dan keinginan kita tuh dia bisa membedakannya sampai. Saudara, yang pertama, kenali isi hati Tuhan. Mengenali isi hati Tuhan, saudara tentu tahu Maria dan Marta. Maria duduk diam di kaki Tuhan dan belajar mendengar. Memiliki satu kerendahan hati, mau belajar, mau diajar. Mau belajar nurut baik-baik. Jangan berargumentasi dalam mentaati firman Tuhan. Jangan kita sok-sokan dengan kelakuan baik dan pikiran kita. Ketika firman menyatakan sesuatu, taatin saja. Ikut Tuhan tuh enak kok, saudara. Kalau Tuhan mengajarkan kita hidup kudus, pacarannya kudus, ya pacaranlah yang kudus. Kenapa kok kita mesti bantah-bantahan? Nanti kalau aku nggak kudus, kalau dia cium aku nggak balas, nanti dia lari meninggalkan aku. Ini kan logika-logika yang harus dibuang, logika-logika sampah. Nanti kalau misalkan aku kalau misalkan aku memberikan pulang persembahan, nanti kalau aku nggak cukup gimana? Ini logika-logika yang harus saudara buang. Kenapa? Karena waktu saudara ngikut Tuhan, saudara akan dibawa oleh Tuhan dalam satu pengalaman rohani yang luar biasa bersama dengan Tuhan. Saudara, Petrus akhirnya sadar bahwa dia belum dapat mengasihi Yesus seperti kasih Allah dalam hidupnya. Saudara, dia yang mengkhianati Yesus dengan menyangkal Yesus 3 kali. Yesus sedang menyadarkan dia, jangan lagi seperti dulu. Kalau kamu mengasihi aku, gembalakanlah domba-dombaku. Ada tindakan nyata. Kalau saudara mau mengerti isi hati Tuhan, pastikan saudara punya waktu bersekutu, berdoa, baca firman, ibadah, doa malam. Kalau kita ada, kenapa sih gereja sampai sibuk-sibuk buat itu? Semuanya itu buat saudara. Ada doa malam, kita doa bersama. Ada NLC, bagi yang belum nikah mungkin secara khusus. Bagi yang sudah menikah, ayo buat FC, Family Church. Berdoa buat keluargamu, bertanggung jawab buat keluargamu, gembalakan keluargamu. Tuhan panggil saudara menjadi suami, menjadi papa, untuk saudara menjadi gembala bagi keluargamu. Untuk saudara menjadi bapa rohani bagi keluargamu. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, Yesus nggak sungkan-sungkan untuk menyatakan, kalau kamu mau mengasihi aku, gembalakanlah domba-dombaku. Kamu mau mengasihi aku pinginnya begini loh. Gembalakanlah domba-dombaku. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, dalam mengasihi Tuhan ada tanggung jawab. Bukan hanya, saya sedih dengan sebagian orang yang mengajarkan kasih karunia itu cuma untuk memuaskan keinginan dagingnya. Justru orang mengalami kasih karunia, dia sudah mati bagi dirinya, berarti dia tidak hidup lagi bagi keinginan dagingnya. Dia tidak hidup bagi dirinya, tapi dia hidup bagi Tuhan untuk memuliakan Tuhan. Tapi kebenaran kasih karunia ini bagi sebagian orang, maaf kalau pakai bahasa kasar, diperkosa untuk memuaskan keinginan daging. Mari kita jangan terseret ke arus yang sana. Yang kedua, saudara, bagaimanakah bentuk kasih kita kepada Allah? Yang pertama, kita harus belajar mengerti isi hati kita. Duduk diam, dengar, baca firman, belajar nurut baik-baik. Saudara, ketika saudara diarahkan seperti saudara orang tua, saudara pingin anak saudara nurut baik-baik, betul ya? Demikianlah Tuhan juga ingin saudara nurut baik-baik ketika saudara digembalakan. Memang kadang nggak sesuai dengan keinginan kita, nggak sesuai dengan logika kita. Ingat, kalau saudara mau berjalan dengan iman, taklukkan pikiranmu di bawah firman. Kalau saudara tidak menaklukkan pikiran dan keinginan saudara di bawah firman, saudara tidak akan pernah bisa berjalan dalam iman. Saya ulang. Kalau saudara tidak pernah menaklukkan pikiran dan keinginanmu di bawah firman, saudara nggak akan pernah bisa berjalan dengan firman. Biarlah firman itu tempat otoritas tertinggi kita dalam hidup kita. Tuhan itu sudah kasih guide luar biasa. Semakin saya merenungkan, makin luar biasa. Yang kedua, saudara, wujud kasih kita atau bentuk kasih kita kepada Tuhan adalah menggembalakan domba. Saudara, menggembalakan domba itu berarti memelihara domba.
Memelihara itu berarti memberi makan. Bagaimana saya bisa beri makan domba-domba Allah kalau saya sendiri kelaparan dan kekeringan, kalau saya sendiri nggak punya makanan? Saudara bersyukur di New Life. Saudara butuh makanan rohani apa? Saudara akan diberikan. Kita sudah ada buku kebenaran yang memerdekakan, yang bisa memberkati banyak orang. Orang-orang yang membacanya bersaksi, mereka diberkati. Saudara. Tapi saudara, kalau dalam keluarga New Life, sama seperti misalkan kalau istri saya sudah masak, menyediakan makanan banyak, lalu anak-anak gak mau makan, gimana rasanya? Sedih. Ada makanan gratis, makanan yang terbaik yang berusaha disajikan pada anak. Gak mungkin saudara-saudara kasih anak saudara makanan yang tidak sehat, makanan basi. Gak mungkin. Pasti saudara berusaha kasih makanan yang terbaik. Seorang gembala itu memikirkan bagaimana memberi makan domba-dombanya, anak rohaninya. Bukan hanya memberi makan, merawat dan menjaga. Kalau ada yang mulai menyimpang, saudara mulai diajak ngomong. Tapi sebagian domba malah lari, saudara. Saudara, memang nanti suatu saat saudara mengerti isi hati Bapa ketika saudara mulai menggembalakan menjadi Bapa rohani. Kalau saudara nggak punya anak rohani, saudara nggak akan mengerti bagaimana isi hati Bapa. Kenapa? Karena saudara hanya berpikir untuk diri saudara sendiri. Anak kecil itu selalu berpikir buat dirinya. Mana berpikir dia untuk papanya, untuk saudaranya yang lain. Cenderung untuk berpikir untuk dirinya. Tapi ketika saudara bertumbuh, ciri-ciri orang dewasa, dia akan menikah dan punya anak, saudara. Nah, makanya saudara, pesan saya, Yesus yang mengatakan ini, bukan saya. Kalau engkau mengasihi aku, gembalakanlah domba-dombaku. Mulai hari ini berdoa. Lihat sekeliling kita. Ada berapa banyak orang-orang yang belum mengenal Tuhan. Ada berapa banyak orang-orang yang membutuhkan kasih sayang. Ada berapa banyak orang-orang yang terluka. Saudara, coba dekati ketika dia lari. Oke. Sabar lagi, nunggu lagi. Makanya kalau saudara perhatikan, kan ada 5 jawatan penginjil, nabi, rasul, guru, gembala. Saudara, pelayanan penggembalaan ini saudara bukan sebuah pelayanan yang mudah. Ini pelayanan seumur hidup. Saya ulang, pelayanan penggembalaan itu pelayanan seumur hidup. Ada ikatan kasih. Kalau penginjil, oke, saya ke Batam, saya menginjil, tinggal. Saya ke Papua, saya menginjil, tinggal. Gitu. Tapi kalau penggembalaan itu bicara tentang hati yang benar-benar terikat. Makanya kenapa seorang gembala itu sampai memberikan nyawanya bagi domba-dombanya. Bukan orang upahan tentunya yang saya maksudkan. Orang upahan itu menyelamatkan dirinya, hidup untuk dirinya. Kalau orang-orang miskin dia nggak melayani. Kenapa? Karena orang miskin tidak ada uang. Tapi kalau orang kaya langsung dibesuk. Langsung datangi, didekatin, dipuji-puji, diangkat. Jadi penjilat dia. Hari ini berhenti untuk saudara melihat hal itu. Itu tidak benar di hadapan Tuhan. Mari kita saling menjaga satu sama lain, saling mengingatkan satu sama lain. Saudara, sekaya apapun di tempat saudara berada di New Life, di gereja, ingat, tanggalkan semua status saudara. Kita sama-sama anak Tuhan. Jadi kalau kita melayani bersama-sama, kita bersama-sama. Apa yang ada pada saudara? Ada yang punya waktu, ada yang punya tenaga, ada yang punya pikiran, ada yang punya dana, berikan, ayo. Bersama-sama saling mengisi kita. Saudara, menggembalakan itu merawat, menjaga. Tahukah saudara bahwa tadi di awal saya katakan mengasihi itu kan hubungan 2 arah, bukan 1 arah. Demikian juga penggembalaan. Penggembalaan itu hubungan 2 arah, bukan 1 arah. Yohanes pasal 10 ayat yang ke-14. Yohanes pasal 10 ayat yang ke-14. Akulah gembala yang baik, dan aku mengenal domba-dombaku, dan domba-dombaku mengenal aku. Akulah gembala yang baik, aku mengenal domba-dombaku, dan domba-dombaku mengenal aku. Makanya dalam hidup saya, saudara, saya tidak memimpikan gereja yang dibuat sampai gimana. Kalau itu terjadi, biarlah itu karena anugerah Tuhan. Tapi yang saya pastikan, anak-anak rohani saya, anak kandung saya, itu mengenal Tuhan dengan baik. Hidup dalam panggilan Tuhan. Hidupnya berbuah. Saudara, kalau kita perhatikan COVID gini kan, pasti seharusnya kita berpikir, siapkah aku mati? Kalau untuk kita mati sendirian, siap.
Tapi yang kita pikirkan apa? Anak kita, betul? Saya pikirkan nanti gimana sekolahnya, gimana istri saya seorang diri, gitu kan. Kalau mati aja siap. Sehingga kita berdoa, Tuhan, beri aku kesempatan. Beri aku kesempatan untuk mendidik anak-anakku, anak-anak rohaniku, sampai mereka nanti dewasa, menikah, bekerja dan baik, dan hidup dalam panggilan Tuhan. Dan kalau itu sudah terjadi, aku sudah siap. Kan gitu kan? Kesiapan untuk perjumpaan dengan Tuhan kita selalu siap. Nggak ada masalah dengan hal itu. Tapi kadang kan kita ini kan kepikiran istri dan anak saja. Sama dengan gembala. Gembala juga seperti Bapa di surga juga seperti itu. Makanya waktu dia mati di atas kayu salib menebus saudara dan saya, saudara nggak ditinggal begitu saja. Yesus berkata, aku tidak meninggalkan engkau seperti seorang yatim piatu. Tapi dia berikan Roh Kudus, dia berikan firman-Nya. Untuk anak-anaknya itu tetap mendapatkan bimbingan. Sehingga boleh hidup dalam panggilan Tuhan. Itulah yang menjadi isi hati Tuhan dalam hidup saudara dan saya. Makanya pengembalaan itu proses dua arah. Saudara punya orang tua, hormati orang tua saudara selama dia masih ada. Saya tahu mungkin ada orang tua yang seakan-akan, kalau menurut ilmu psikologi, bertingkah laku seperti anak-anak kembali. Minta perhatian lah, minta diutamakan dan sebagainya. Layani, saudara. Itu anugerah Tuhan. Dari kecil kita dibesarkan, itu anugerah Tuhan. Jangan jadikan itu beban. Layani dengan penuh sukacita. Saudara, proses pengembalaan itu dua arah. Gembala mengenali domba-dombanya, domba mengenali gembalanya dan mengikuti gembalanya. Waktu saya diizinkan Tuhan ke Israel, saudara, kita ke tempat peternakan itu. Ada banyak domba di sana berlepasan di padang itu. Kita yang ada di sana mencoba memanggil dengan berbagai macam. Nah, kemudian domba dipanggil, kuk, kayak manggil ayam, gitu kan. Nggak ada yang datang satupun. Tapi begitu gembalanya masuk, gembalanya memanggil dombanya, dombanya itu datang. Kenapa Tuhan bukan pakai ilustrasi gembala kambing? Tentunya saudara tahu perbedaan domba dan kambing. Kambing itu punya tanduk, dia menanduk, saudara. Saudara, domba juga, domba itu kan melingkar gitu ya. Domba itu dia, bahasa kasarnya bodoh. Dia bisa jatuh ke dalam lubang yang sama. Makanya domba itu sangat bergantung pada gembala. Gembala lah yang membawa mereka. Makanya gembalanya berjalan di depan. Domba di belakang mendengar suara gembala dan mengikutinya. Makanya gembala membawa domba ke padang rumput yang hijau. Dialah gembala agung kita, Yesus Kristus, untuk membawa saudara ke padang rumput yang hijau. Ke air yang tenang, dia bayar dengan nyawanya. Saya ingin berpesan pada setiap kita, jadilah domba-domba Allah yang baik. Kalau saudara tidak menjadi domba Allah yang baik, itu akan merugikan dirimu sendiri. Ibrani 13 ayat 17, Ibrani 13 ayat yang ke-17. Taatilah pemimpin-pemimpinmu dan tunduklah kepada mereka. Sebab mereka apa? Berjaga-jaga atas jiwamu. Berjaga-jaga atas jiwamu. Tentunya ini bukan berbicara tentang seorang upahan yang menjaga saudara hanya karena upah. Tapi ini karena ikatan kasih Tuhan. Yang ketika saudara mungkin tidak hadir ibadah, gembala ini mulai berdoa, mulai bertanya dan sebagainya. Tapi apa yang dianggap oleh domba? Kepo kali. Dan berbagai macam. Saudara, ini menarik, saudara. Nanti kalau saudara jadi gembala, saudara akan mengerti di sana. Coba, saudara tanya sama anak saudara yang sudah remaja. Misalkan Cilili tanya, sudah punya pacar belum? Kira-kira apa respon anakmu? Kepo kali mama ini. Mau tahu aja orang. Siapa yang deketin kamu? Makin kepo dan sebagainya. Nah, kadang kan salah mengerti gitu. Padahal kita maksudnya mau menjaga, kamu pilih pasangan hidup, pilih yang terbaik, begini. Kalau mama kenalkan kamu, ya apa maksudnya, kalau pacarmu tuh baik, mama setuju pasti. Kan gitu kan.
Ya, buat yang masih jomblo, kalau saya pribadi punya prinsip, pastikan saudara menikah dengan orang yang disetujui oleh orang tua. Kalau saya pribadi di sana, saudara. Karena saya percaya otoritas Tuhan atas orang tua. Otoritas Tuhan atas Bapa rohani kita. Nah, dikatakan taatilah pemimpin-pemimpinmu dan tunduklah kepada mereka sebab mereka berjaga-jaga atas jiwamu sebagai orang-orang yang harus bertanggung jawab atasnya. Dengan jalan itu mereka akan melakukannya dengan gembira, bukan dengan keluh kesah, sebab hal itu tidak akan membawa keuntungan bagimu. Saudara, biarlah Bapak-bapak rohani saudara, gembala-gembala saudara membimbing saudara dengan hati yang gembira, bukan dan keluh kesah. Kalau saudara tidak taat, sehingga gembala atau Bapak rohani saudara memikirkan saudara dan berbagai macam, itu nggak bawa keuntungan bagi saudara. Diarahkan begini, saudara nggak mau. Diarahkan begitu, nggak mau. Maunya berjalan sendiri. Berjalan sendiri juga nggak ada buktinya dan sebagainya. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, yuk mari kita belajar bersama-sama untuk digembalakan dengan baik. Jadi yang pertama bentuk kasih kita kepada Tuhan, belajar mengerti isi hati Tuhan itu jiwa-jiwa. Yang kedua, saudaraku, gembalakanlah domba-domba Allah. Sebelum saudara menggembalakan, pastikan saudara bisa digembalakan dengan baik. Yang ketiga, yang saya pelajari, kenapa sih Yesus berkata, apakah kau mengasihi aku, gembalakanlah domba-dombaku? Ternyata saudara, orang yang mengalami kasih Tuhan, dia akan memberikan hidupnya bagi Tuhan. Dia hidup bukan bagi dirinya sendiri. Dengan mengembalakan domba-dombanya, saudara, itu merupakan wujud saluran kasih Allah dalam hidup kita yang Allah inginkan kepada sesama kita. Saudara, gembala yang baik itu memberikan nyawanya bagi domba-dombanya. Dengan saudara menjadi gembala, saudara sadar bahwa saudara sudah hidup bukan untuk dirimu sendiri lagi. Yohanes 10 ayat yang ke-11, Yohanes pasal 10 ayat yang ke-11, dikatakan, akulah gembala yang baik. Gembala yang baik memberikan nyawanya bagi domba-dombanya. Bentuk kasih Petrus kepada Yesus adalah menggembalakan domba. Artinya apa? Petrus sudah nggak punya hak lagi atas hidupnya. Karena seorang gembala yang benar-benar mengasihi, Yesus berkata, kalau kamu mengasihi aku, kamu akan memberikan hidupmu. Menggembalakan domba-domba. Ketika seorang menggembalakan, nanti muncul buah roh di sana. Ada kasih, sukacita, damai sejahtera, kelemah lembutan, penguasaan diri, saudara. Waktu saudara awal-awal menggembalakan, rasanya marah, sedih, campur aduk. Sana susahnya. Waktu saya awal-awal belajar, apalagi waktu Ko Budi dulu suruh, berat, saudara, berat. Kita perhatikan domba, kita lakukan segala sesuatu untuk dia itu kembali pada Tuhan, berdekat pada Tuhan. Tapi ada orang yang nggak mau, ada orang mau berjalan sendiri. Ya kita hanya bisa menggembalakan orang yang mau digembalakan. Tapi di sana saudara akan belajar nanti dengan berjalan waktu, semakin kita berumur, semakin kita dewasa rohani dan Tuhan, semakin kita sadar. Maka buah roh itu akan mulai makin nyata. Kenapa? Karena kita tahu bahwa pesan Tuhan ini luar biasa, saudara. Jadi jelas di sini gembala di sini yang dimaksudkan bukan status. Secara organisasi gereja, saya gembala saudara betul. Secara organisasi. Tapi secara fungsi, mungkin saya belum berfungsi seperti gembala yang Alkitab katakan. Saya hanya berfungsi sebagai gembala seperti yang Alkitab katakan kepada sebagian orang yang memang punya hati anak kepada saya, sehingga saya rela memberikan semuanya mungkin. Itu kenyataan. Tapi mungkin saudara juga berfungsi sebagai gembala buat orang-orang tertentu di sekitar saudara. Saudara berfungsi sebagai gembala buat anak-anak saudara. Saudara memberikan segala sesuatu. Makanya kalau saudara lihat ayat yang ke-18, Yohanes 21 ayat 18 sampai 19-nya, dikatakan begini, aku berkata kepadamu, sesungguhnya ketika engkau masih muda, engkau mengikat pinggangmu sendiri dan engkau berjalan kemana saja kau kehendaki. Tetapi jika engkau sudah menjadi tua, engkau akan mengulurkan tanganmu dan orang lain akan mengikat engkau dan membawa engkau ke tempat yang tidak kau kehendaki. Dan hal ini dikatakannya
untuk menyatakan bagaimana Petrus akan mati dan memuliakan Allah. Sudah mengatakan demikian, ia berkata kepada Petrus, ikutlah aku. Saudara, jelas kasih penggembalaan sangat erat kaitannya dengan pemberian hidup, dan sebagainya. Saudara, bicara tentang memberi, kalau saudara lihat status saya ada buat status tentang memberi. Ini menarik, saudara. Coba kita lihat dulu Matius 13 ayat 23. Matius 13 ayat 23. Mari ini tampilkan. Matius 13 ayat 23. Ingat, kalau saudara menafsirkan firman harus sesuai dengan konteks. Jangan keluar dari konteks. Dan kalau saudara pelajarin apa yang akan saya sampaikan pada saudara saat ini luar biasa, saudara. Yang ditaburkan di tanah yang baik ialah orang yang mendengar firman itu dan mengerti, dan karena itu ia berbuah, ada 100 kali lipat, ada 60 kali lipat, ada yang 30 kali lipat, saudara. Oke. Saudara, secara konteks, ayat ini bukan berbicara tentang uang. Jangan saudara ganti dengan uang atau persepuluhan atau persembahan. Konteks ayat ini, kalau saudara mau belajar, saudara mau melipat gandakan hidup saudara, mengalami kehidupan yang baru yang terus berkemenangan dan terus bertambah, saudara, maka saudara menafsirkan ayat harus lihat konteksnya, saudara. Konteks ayat ini, saudara yang dikasih oleh Tuhan, itu benih yang ditabur berbicara firman. Kalau mau hidup saudara berlipat ganda, 100 kali lipat, 60 kali lipat, pastikan ada benih firman yang ditabur dalam hidup saudara. Betul ya? Waktu saudara menabur benih firman dalam hidup saudara, maka saudara akan mengalami kemerdekaan. Semakin banyaklah belajar firman. Lalu apa yang terjadi? Saudara bukan hanya ditaburi firman, tapi saudara juga menabur firman kepada orang lain. Saudara menabur firman pada orang lain. Tanpa saudara sadari, makin banyaklah firman itu mengalir melalui hidup saudara. Maka hidup saudara akan berbuah 100 kali lipat, 60 kali lipat, 30 kali lipat. Itu konteks yang pertama, benih. Benih itu berbicara tentang firman. Konteks yang kedua, saudara, Amsal 11 ayat 24 sampai 25. Mari tampilkan. Amsal 11 ayat 24 sampai 25. Ada yang menyebar harta, tetapi bertambah kaya. Ada yang menghemat secara luar biasa, namun selalu berkekurangan. Siapa banyak memberi berkat, diberi kelimpahan. Siapa memberi minum, ia sendiri akan diberi minum. Saudara perhatikan konteks ini adalah konteks harta. Jangan saudara ganti dengan harta surgawi. Saudara rohanikan. Bukan, saudara. Itu bicara tentang harta. Ada yang menyebar harta tapi bertambah kaya. Menghemat secara luar biasa, tambah miskin. Konteksnya tentang harta. Nah, bicara konteks tentang harta ini, saudara, bagaimana saudara menyebar harta? Alkitab sudah mengajarkan kita. Benihnya ini luar biasa, saudara. Yang pertama, 2 Korintus 9 ayat yang ke-6. 2 Korintus 9 ayat yang ke-6. Camkanlah ini, orang yang menabur sedikit akan menuai sedikit juga. Dan orang yang menabur banyak akan menuai banyak juga. Hendaklah masing-masing memberikan menurut kerelaan hatinya, jangan dengan sedih atau karena paksaan. Sebab Allah mengasihi orang yang memberi dengan sukacita. Orang yang menabur sedikit akan menuai sedikit juga. Dan orang yang menabur banyak akan menuai banyak juga. Ini konteksnya, kalau saudara baca dari ayat 1 sampai 5, ini bicara tentang uang. Uang yang dipakai untuk pekerjaan Tuhan. Jangan saudara pakai. Kalau saudara mau berlipat ganda keuangan saudara, jangan apa yang dipakai untuk tabur, saudara pakai untuk makan. Dia menyediakan benih bagi penabur, dan apa yang untuk dimakan. Jangan juga saudara pakai apa yang untuk dimakan, saudara pakai untuk nabur. Jadi kekurangan, jadi kelaparan. No.
Saya merenungkan kegagalan banyak anak Tuhan adalah kegagalan dalam mengelola, melakukan apa yang Tuhan mau. Setiap berkat saudara, pakai untuk nabur. Persepuluhan, persembahan, misi, dan sebagainya. Tergantung kesadaran saudara pertumbuhan iman. Yang kedua, saudara, pakai untuk makan. Pakai untuk makan ini berbicara tentang apa? Kebutuhan saudara sehari-hari. Oke? Ini satu konteks tentang keuangan. Tapi ada konteks lain yang menarik, konteks yang kedua, saudara. Saudara lihat dalam Kejadian 26 ayat 12. Kejadian 26 ayat 12. Maka menaburlah Ishak di tanah itu, dalam tahun itu juga ia mendapat hasil 100 kali lipat, sebab ia diberkati Tuhan. Sebab ia diberkati Tuhan. Ishak menaburnya itu menabur benih. Seorang petani itu menabur benih. Kalau dia nggak menabur benih, maka dia nggak akan berlipat ganda. Nah, ini menarik. Jadi dalam keuangan kita, konteks menabur yang pertama untuk pekerjaan Tuhan, untuk persembahan. Yang kedua adalah untuk investasi atau pengembangan usaha. Nah, kebanyakan selama ini kita berpikirnya begini. Yang penting aku sudah kasih persepuluhan, persembahan, udah selesai. Jangan di sana. Ternyata Alkitab mengajarkan kita, kalau kita punya keuangan, ingat, ada untuk pekerjaan Tuhan. Saudara, makanya kalau saudara beribadah, saudara dengan sistem persembahan seperti ini, oh ternyata ada anak-anak Tuhan yang persepuluhan tidak pernah beri, persembahan nggak pernah beri, misi nggak pernah beri. Ayo sadar kembali. Saudara. Saya berdoa supaya saudara diberkati berlimpah-limpah. Tapi kalau saudara tidak menghidupi prinsip firman, bagaimana itu akan terjadi? Yang kedua, saudara, ayo tabur juga untuk pengembangan usaha saudara. Jadi jangan habis persepuluhan misi persembahan, sisanya pakai untuk makan. Habis di sana. Maka masa tua kita akan habis, nggak ada pengembangan. Saya melihat pengusaha-pengusaha ternyata mengerti prinsip ini. Pengusaha-pengusaha yang berhasil, saudara, yang saya lihat, apalagi anak-anak Tuhan, dia disiplin dalam memberikan persepuluhan persembahan, dia disiplin juga dalam menabung untuk pengembangan usaha. Dua ini jangan saudara tinggalkan. Karena ini prinsip yang Tuhan ajarkan pada kita. Kalau saudara nabur benih jagung, saudara akan menuai jagung di sana. Makanya waktu saudara memberi, Tuhan melihat apa yang saudara lakukan. Konteks rohaninya saudara memberikan persepuluhan, memberikan persembahan, Tuhan melihat hati saudara, Tuhan mau memberkati saudara. Salah satu cara dia memberkati saudara, saudara juga harus menabur benih untuk pengembangan usaha. Saudara bisa mengerti maksud saya? Jadi jangan uang itu dihabiskan habis. Ada yang kerja PT gitu kan. Oh, pokoknya untuk sehari, oke ada tabungan. Nanti untuk nganggur sekian bulan, malas-malasan, habis baru cari kerja lagi. Jangan begitu. Kalau begitu kita nggak akan bertumbuh. Yuk, mari kita belajar mengerti dengan benar prinsip kebenaran firman. Jadi kalau saudara mau mengelola keuangan saudara, ingat kita hidup bukan untuk diri kita. Beri buat pekerjaan Tuhan. Tabur buat pengembangan usaha saudara. Sisanya baru kita pakai untuk kebutuhan sehari-hari. Jangan terbalik. Saya mengerti sebagian saudara mungkin berkata, tapi jangankan untuk pengembangan usaha, untuk makan aja susah, apalagi untuk memberi buat pekerjaan Tuhan. Saudara, semua orang pernah mengalami susah. Saya pernah mengalami susah. Waktu awal ke Batam, 2 minggu makan Indomie setiap hari, saya sudah pernah. Makanya New Life itu dari awal berdiri selalu menyediakan makanan bagi mereka yang membutuhkan. Tidak boleh ada keluarga New Life yang kelaparan. Tapi saya rindu saudara melakukan kebenaran firman. Saya mengajarkan ini kepada saudara terus terang sama sekali bukan karena saya kekurangan. Tidak. Saya lebih dari cukup. Makan ada, anak-anak sekolah. Kalau dulu mungkin untuk makan KFC dijatah sebulan sekali. Sekarang mau makan tiap minggu pun saya bersama dengan anak-anak KFC cukup. Tapi saya berdoa buat keluarga New Life itu diberkati oleh Tuhan. Hidup bukan untuk diri sendiri.
Saudara, ayo lakukan apa yang diajarkan diberi hidup. Kalau saudara sudah memberikan persepuluhan, persembahan dan baik, kurang menabur firman, tabur firman buat hidup saudara. Khususkan waktu lagi belajar firman. Kalau saudara sudah belajar firman tapi belum setia dalam memberikan persepuluhan persembahan, yuk berikan persepuluhan persembahan misi atau apapun untuk saudara pelayanan. Jadi orang yang dapat dipercaya, yuk bukan hanya sisa uangnya, apa kelebihan uangnya itu dipakai untuk memuaskan keinginan daging. Alokasikan juga doa, Tuhan, aku punya uang segini yang bisa kutabung, apa yang harus kupakai, harus kutabur di mana. Tentunya saudara juga perlu berdoa dan nikmat Tuhan. Kalau kurang ngerti, tanya pengusaha-pengusaha. Lihat sudut pandang mereka, pengusaha-pengusaha yang cinta Tuhan tentunya, saudara. Saudara yang dikasih oleh Tuhan, kalau itu kita lakukan bersama-sama, saya percaya kehidupan ekonomi saudara akan berkembang luar biasa. Bukan hanya ekonomi. Hidupmu yang kau persembahkan kepada Tuhan, itu semakin memuliakan Tuhan. Kalau enggak, saudara, hidup kita akan begitu-gitu saja. Saya mempelajari lagi konteks yang ketiga tentang memberi, saudara. Tentang menabur ini, saudara. Tapi sebelum saya masuk, yaitu menabur sikap yang baik. Amsal 11 ayat 18 berbicara gini, menabur kebenaran mendapat pahala. Tahukah saudara bahwa kesuksesan itu dibangun dari sikap kita sehari-harinya. Hari demi hari. Kebaikan saudara hari demi hari mungkin yang orang lain tidak anggap. Itu nanti bisa suatu saat dalam tanda petik saudara mendapatkan pahala, saudara mendapatkan promosi dan sebagainya. Sikap yang baik. Saudara bersikap baik bukan untuk mendapatkan sesuatu, karena itu murni dari hati saudara mengalir dengan tulus. Tapi Alkitab juga menyatakan kalau saudara menabur kecurangan mendapat bencana. Amsal 22 ayat yang ke-8. Jadi kalau saudara mau menabur, supaya hidup saudara berlipat ganda, berbuah, dan semakin memuliakan Allah, taburkan firman dalam hidup saudara. Keuangan saudara taburkan buat persepuluhan, persembahan, saudara. Kemudian yang ketiga, taburkan sikap yang baik. Saudara mau memberi hidup saudara. Saudara nggak bisa beri hidup saudara kalau saudara nggak punya ketiga hal ini. Saya nggak percaya orang mencintai, tapi nggak pernah memberikan persembahan. Saya mencatat ada beberapa penyebab keluarga New Life tidak memberikan persembahan. Yang pertama, lupa. Yang kedua, malu karena persembahan terlalu kecil. Ada seorang berkata, kok sorry ya, aku kasih persembahannya kecil. Saudara, saya menghargai persembahan saudara, tapi saya tidak melihat jumlah besar kecilnya. Bagi saya yang lebih penting, jiwamu bertumbuh dalam Tuhan. Persembahan saudara mau sebesar apapun, kalau jiwamu nggak bertumbuh sama Tuhan, itu nggak ada artinya. Itu membuat kita sedih. Bahwa jiwa saudara itu untuk mengenal Tuhan. Jangan lagi lah menaruh harga diri kita kepada sejumlah uang. Banyak atau kecil itu nggak penting. Yang penting hatimu sesuai dengan kemampuanmu. Saudara ingat janda miskin memberikan berapa? 2%. Kenapa kita kok selalu melihat jumlahnya ya? Saudara, kalau persembahan, saya kan nggak ngurusin uang sebenarnya. Istri saya yang ngurusin. Kalau dulu waktu kita masih ibadah di gereja, saya tanya, kan kita kan ngitung, misalkan 100.000 sekian lembar, 50.000 sekian lembar. Kenapa ya? Jumlah lembarnya lebih sedikit daripada jumlah orang yang hadir. Itu yang bikin sedih. Bukan masalah apa, berarti kesadaran kita, kedewasaan kita dalam keuangan masih rendah. Kita harus belajar di sana. Lebih bagus orang mendengar ini daripada saya. Makanya kenapa saya memberanikan diri untuk menyampaikan kepada saudara. Karena ini kebenaran. Karena ini tugas seorang gembala. Kalau kebenaran disampaikan mau ditolak, itu urusan saudara. Seorang nggak mau ibadah di New Life, itu urusan saudara. Nggak apa-apa. Saya bukan tidak menghargai, tidak mengasihi saudara. Tapi tugas saya membimbing saudara kepada kebenaran. Supaya saudara memiliki hidup yang lebih baik. Yang ketiga, karena nggak menyadari kebenaran tentang memberi. Yang keempat, karena tipu muslihat. Dikuasai kekhawatiran, ketakutan. Selalu merasa nggak cukup. Mentalnya cuma menerima. Model-model seperti inilah kita harus bertumbuh yuk dalam Tuhan.
Jangan hidup ketakutan, berjalan dan logika dan sebagainya. Lalu ada juga orang-orang yang mengelola sendiri. Ya udah, aku kan pokoknya kasih orang miskin. Saudara, kasih orang miskin itu persembahan khusus. Jangan saudara potong dari persepuluhan, persembahan gereja, misi atau apapun lah yang menjadi komitmen saudara. Ada persembahan. Makanya gereja menyediakan berbagai macam cara untuk saudara memberikan persembahan. Apalagi di masa pandemi. Ada lewat GoPay, ada transfer. Saudara, oke, nggak enak nih aku diketahui Pak Gemugem karena jumlah persembahan kecil misalkan. Sekali lagi saya tidak melihat jumlah besarnya persembahan saudara, tapi saya melihat hati saudara. Itu yang kami selalu doakan. Dan yang paling berat bagi kami terus terang, saudara. Kalau misalkan ada jemaat Makedonia yang sangat miskin diterpa berbagai macam pencobaan lalu memberikan persembahan, itu yang paling menyentuh hati kami dan menangis, dan itu membuat kami belajar. Dan itu mengingatkan kami dalam segala keadaan komitmen. Saya dulu dalam masa susah pun kami berkomitmen untuk hal itu. Saudara, makanya saya percaya Tuhan tuh melihat hati kita kok. Jadi kalau menolong orang lain, pakailah yang lain, berkat yang lain. Kemudian ada yang berkata, oh saya sedang dalam pergumulan keuangan, makan aja susah gimana? Justru saudara dalam pergumulan keuangan lah, saudara harus menabur benih. Kalau saudara nggak menabur benih, gimana mau melipat gandakannya? Saya rindu kalau ada di antara saudara yang pengusaha, yuk bantu ajarin keluarga New Life yang lain. Jangan hidup untuk seorang diri. Ajaklah keluarga New Life yang lain, sharing, mikirkan apa yang bisa dikembangkan. Mungkin ada yang, oh ini bagus nih, ada tanah yang baik untuk kita bisa tabur untuk usaha. Bersama-sama saya rindu, saudara. Kalau ada saudara-saudara yang pengusaha atau ada lihat peluang bisnis, yuk kita diskusikan. Gitu ya. Ada tempat, salah satu keluarga New Life mau pinjamkan rukonya. Gitu ya. Kita masih belum menemu. Nah, makanya saya pikir ini harus ada ini. Tuhan pasti mengajarkan sesuatu. Waktu saya terbuka kebenaran ini, saya juga kaget, saudara. Iya, menabur itu bukan hanya untuk pekerjaan Tuhan, tapi benih untuk usaha saudara juga harus saudara lipat gandakan. Jangan saudara habiskan di sana. Kalau saudara habiskan di sana, maka saudara akan kekurangan. Atau hidup saudara akan begitu-gitu saja terus. Makanya saudara-saudara yang bekerja di PT, yang menerima gaji juga punyalah mindset seperti gitu. Kita belajar untuk menabur benih buat pekerjaan Tuhan, komitmen dalam hidup saudara. Mulai hari ini saya mengajak saudara kembali. Bukan karena gereja kurang uang, bukan karena saya kurang uang. Sama sekali tidak. Gereja kita di masa pandemi malah surplus. Sekarang sembako di New Life malah tersedia 40 paket sekarang, 42. Saudara, kita tetap bisa jadi berkat. Saya mengajak saudara ini bukan karena supaya gereja makin banyak uangnya atau saya makin banyak uangnya, bukan. Karena supaya saudara dan saya, termasuk saya, kalau saudara pelajari dalam perjanjian lama yang kita sudah baca, berapa itu harga korban semuanya. Seharusnya untuk kita mendapatkan perkenan Tuhan, potong korban terus, saudara. Tapi kita sudah punya anak domba Allah yang telah menebus kita. Kita memberikan persembahan bukan supaya kita diselamatkan lagi, tapi karena kita mengerti arti sebuah penyembahan. Menyembah itu memberi, saudara. Mari kita belajar bersama-sama. Saudara, saya sangat menghargai tindakan iman yang saudara lakukan. Tapi keputusan masing-masing, dan saya rindu 3 hal ini untuk saudara hidup dalam kasih, terus taburi firman dalam hidup saudara, mengerti isi hati Tuhan, mengembalakan domba-domba, lalu memberi hidup kita dalam pengembalaan, untuk kita mengembalakan. Dan saya percaya waktu kita ini bersama-sama hidup dalam kasih Allah menjadi semakin nyata dalam hidup kita. Dan saudara ingat, setiap persepuluhan persembahan dan apapun yang saudara berikan untuk Tuhan, saudara tidak memberikannya buat saya atau gereja. Saudara sedang memberinya untuk Tuhan. Itu yang harus saudara ingat. Saya belajar dari sebuah keluarga yang sekarang diberkati Tuhan luar biasa. Dari mereka susah, saya menjadi saksi mata.
Mereka memberi persembahan, persepuluhan persembahan dari kecil sampai sekarang mungkin sudah 5 kali lipat lebih dia memberikan dari awal, saudara. Dan saya belajar dari keluarga ini, dia memberi nggak mau orang lain tahu. Itu yang kalau saya di tempat saya yang lama diajarkan berbeda. Oh, kamu gembala, kamu harus jadi contoh ketika kamu memberi, orang lain harus tahu. Tapi keluarga ini enggak. Dia kalau memberi, Pak, tolong jangan beritahu orang lain. Pak, tolong jangan beritahu orang lain. Dan saya melihat, jujur saya belajar, melihat saksi mata dari keluarga ini bagaimana Tuhan memberkati mereka. Hingga hari ini mereka terus melayani Tuhan dan hati mereka tidak terikat pada uang. Dan itu bisa terlihat dan terasa sekali, saudara. Dia punya kekayaan bukan untuk dirinya sendiri, untuk melayani. Mari, saudara, kita punya prinsip hidup yang sama. Kita belajar. Harta tidak kita bawa. Belajarlah untuk merendahkan hati, belajar taat pada firman. Saya sungguh-sungguh berdoa supaya saudara diberkati dengan berkat rohani dan berkat jasmani. Saudara, untuk saudara bersama-sama kita melayani Tuhan sampai Tuhan memanggil. Amin. Sampai Tuhan memanggil. Kita menjadi teladan bagi anak-anak kita. Dan mari kita berdoa. Kita ambil waktu sejenak. Mungkin saya minta tolong Yufin boleh pimpin kita dalam doa buat firman Tuhan.